langsung aja mulai. Di sini saya akan perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Aditya Rifki Putra dari Kimia Angkatan 2020. Di sini saya diamanahkan sebagai salah satu aspek di mata kuliah Kimia Organik. Oke, kita akan mulai untuk asistensi praktikum Kimia Organik. Next. Oke, untuk modul-modul praktikum yang akan diujikan dalam praktikum Kimia Organik, yaitu yang modul pertama ada uji fotokimia, modul kedua pemisahan senyawa organik melalui ekstraksi yaitu isolasi kafein dari teh dan uji alkaloid. Modul ketiga yaitu alkohol dan fenol untuk membedakan sifat fisik dan reaksi kimia. Modul keempat itu ada aldehid dan keton untuk membedakan sifat fisik dan reaksi kimianya. Oke, lanjut. Nah, untuk sistem penilaian dari laporan praktikum kimia organik yaitu ada laporan pendahuluan sebesar 25%, pretest itu 20%, keaktifan selama praktikum 25%, laporan akhir sebesar 30%. Oke, lanjut. Oke, untuk laporannya terdiri dari apa aja? Yang pertama ada cover, akhirnya ada pendahuluan, berisi latar belakang dan juga tujuan. Ini minimal 1 lembar. Kedua yaitu tinjauan pustaka, yang dimana minimal 3 referensi, maksimal 500 kata. Yang keempat itu ada yang ketiga ada untuk metodologi yaitu alat dan bahan serta diagram alir. Oke, selanjutnya yang kelima ada bab 4 yaitu hasil dan pembahasan, yang dimana terdapat data pengamatan dan juga pembahasan. Oke, yang keenam yaitu bab 5 berupa penutup, itu berisi kesimpulan dan juga saran. Yang ketujuh lampiran yang terdiri dari MSDS, dari bahan-bahan yang dipraktikumkan. Terus yang selanjutnya ada tugas pendahuluan, terus juga ada pretest. Oke, lanjut. Oke, untuk peraturannya ini akan dilaksanakan secara offline, yaitu toleransi keterlambatan 10 menit, lebih dari 10 menit dianggap tidak mengikuti praktikum. Yang kedua, mahasiswa yang telah mengisi form screening diwajibkan untuk praktikum offline. Apabila tidak mengikuti praktikum offline maka dianggap tidak hadir. Yang ketiga, berpakaian rapi dan sopan, menggunakan jas lab, lengan panjang, menggunakan sepatu tertutup, menggunakan masker. Jika berambut panjang atau tidak menggunakan hijab maka harus diikat. Yang keempat, masuki laboratorium harus sudah menggunakan jas lab. Yang kelima, minimal nilai pretest yaitu 60. Jika di bawah 60 maka akan diadakan pretest secara lisan. Yang keenam, jika ketahuan mencontek saat mengerjakan pretest maka akan langsung diberi nilai 0. Yang ketujuh, dilarang makan dan minum di laboratorium dan dilarang menggunakan handphone selama praktikum berlangsung. Yang kedelapan, setiap mahasiswa bertanggung jawab terhadap kebersihan laboratorium sesudah praktikum. Yang kesembilan, dilarang membuang limbah secara sembarangan. Ini harus diletakkan di tempat limbah. Yang ke-10, laporkan jika terjadi kecelakaan kepada asisten dan pimpinan praktikum. Yang ke-11, peraturan dapat berubah seiring dengan berjalannya praktikum. Oh ya, untuk peraturan offline ini selain membawa jas lab, terus juga membawa laporan pendahuluan, terus juga membawa sarung tangan dan juga masker. Oke, lanjut. Oke, mungkin itu aja untuk pemaparan untuk asistensi praktikum kimia organik. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Aulia, gimana? Untuk laporannya itu pakai kertas HVS atau bagaimana ya, Kak?
Oke, untuk laporannya itu menggunakan HVS, yang dimana ini ada ketentuannya yang dimana itu ada ketentuannya, marginnya itu 4-3-3 untuk 4 yang di sebelah kiri, sisanya 3-3-3. Terus margin cover itu 6-4-3-3. Untuk laporan ini tulis tangan, yang dimana tadi kertas HVS kan menggunakan pena warna biru, sama itu nggak usah dijilid, terus lampirannya di print aja, yaitu MSDS, terus MSDS-nya aja yang di print. Terus habis itu udah sih, itu aja. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, untuk Rahel yaitu Bang izin bertanya. Oke, nanti kan ada pretest tuh di sebelum praktikum. Itu jika di bawah 60 itu nanti ada pretest di akhir, itu dengan lisan. Kalaupun tidak wujud, nanti ada penilaian tersendiri sih kalau udah pretest diulang secara lisan, itu udah aman sih. Oke. Mungkin itu untuk jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, Naomi. Baik Bang, izin masuk Bang, izin memperkenalkan diri, saya Naomi Nazarida Damanik dari kelas RB. Nah, itu tadi kan Bang, Abang sebutin ada MSDS. Nah, di setiap laporan itu biasanya ada selalu MSDS ya Bang, dan MSDS-nya itu kita cari sendiri atau biasanya disediakan gitu Bang, kayak di mata kuliah besar gitu Bang? Maksudnya MSDS-nya tuh gimana? Di sini MSDS-nya yang gimana ya Bang? Di laporan ini terlebih dahulu MSDS-nya itu yang gimana ya Bang? MSDS-nya yang biasa kan, itu kan ada alat dan bahan tuh selama praktikum. Nah itu itu kan bahan-bahannya aja yang dicari MSDS-nya. Kayak misalkan Aquades. Nah itu dicari tuh kan di Google, Aquades tuh MSDS-nya gimana. Terus itu nanti dilampirkan itu yang 3 sampai 5 lembar awal aja. Baik Bang, berarti kita yang cari gitu ya Bang, dari Google atau dari mana gitu ya Bang? Iya, betul. Oke, ada lagi pertanyaannya dari teman-teman yang lain? Atau dari kakak-kakak atau teman-teman asprak lainnya ada yang mau ditambahkan? Weh, gue diincer. Oke Kak, masuk dulu. Sebentar ya Nisa. Izin menambahkan ya, buat teman-teman semua, kalian kan udah semester 3, terus juga jangan lupa kalau laporannya itu jangan copy paste, dikerjakan sendiri, mau copy paste dari jurnal acuan ataupun copy paste dari teman-temannya, karena pasti ketahuan juga kalau copy paste, dan sanksinya bisa-bisa nilai kalian 0. Jadi tidak ada buat pengulangan laporan gitu. Terima kasih. Makasih Pak atas tambahannya. Ya betul. Untuk praktikum itu sebisa mungkin nggak
nggak ada lah copy plagiarism atau copy paste gitulah antar teman. Nah ini salah satu contoh MSDS kayak gini. Jadi dilampirin 3-5 lembar awal aja di setiap praktikum. Oke, tadi ada yang bertanya, Anissa, langsung aja open mic. Izin masuk Bang, izin bertanya, untuk praktikumnya dimulai dari minggu kapan deh Bang? Oke, untuk jadwal praktikumnya akan dimulai di minggu ini. Jadi kalian kan di jadwal itu hari Jumat kan ya, ada yang di hari Jumat jam 9 sama di hari Jumat jam 3. Nah itu dimulai di minggu ini, yaitu di Jumat tanggal 11. Gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, izin nambahin lagi, untuk labnya di hari Jumat nanti jam 9 sama jam 3 sore itu kemungkinan akan di lab kimia hayati di Laptek 3 lantai 4, tangga yang dekat parkiran tuh masuk aja, naik ke atas ke lantai 4. Nah itu di sebelah kanan. Ada laptop 3. Oke, ada lagi Aulia? Baik, izin masuk Bang. Izin bertanya Bang, untuk pembagian kelompoknya bagaimana ya Bang? Terus untuk saya masih kurang paham Bang tentang format covernya itu Bang. Bisa tolong dijelaskan lagi Bang? Terima kasih. Makasih atas pertanyaannya. Untuk apa tadi? Untuk pembagian kelompok ya. Untuk pembagian kelompok nanti secepatnya akan diinfokan untuk yang praktikum di jam 9 ataupun di jam 3. Nah, terus untuk cover ya, format cover ya. Iya Bang. Itu kan jadi itu gimana ya? Jadi itu ada kan beda tuh 6 4 3 3 kan. Yang itunya laporannya untuk covernya itu nanti ada atasnya itu 6, berarti kirinya tuh 4, kanan sama bawahnya itu 3 3. Itu untuk cover. Nah untuk halaman selanjutnya berarti kan 4 3 3 kan. Nah itu
Oke bos. Oke bos. Berarti atas tiga. Nah ini, Atas saya tiga. coba bener ikat. Nah, ini yang covernya. Ini atasnya itu 6, terus kirinya itu 4, terus kanan sama bawahnya itu 3. Nah ini kayak gini, laporan praktikum kimia organik. Terus nih judulnya apa? Nah terus ini boleh ditempel logonya ini. Terus ada nama, NIM, terus asisten, terus NIM asisten yang bawah. Nah terus itu bawahnya tuh kimia organik, program studi biologi, Institut Teknologi Sumatera 2022. Oke, lanjut yang bawah. Yang bawah ini kan berarti beda itu lagi kan, beda apa formatnya. Ayo boleh ke bawah. Untuk yang di bawah itu berarti kan 4 3 3 3 kan. Nah ini seharusnya jarak atasnya itu 3, terus jarak kirinya itu 4, terus jarak kanannya itu 3, dan jarak bawahnya itu 3 juga. Jadi yang 4 itu yang kiri, sisanya itu 3 semua. Nah, Wah tulisan harus bagus. ini yang bab 1, tujuan, kan aja, terus latar belakang. Ini minimal 1 lembar. Oke, mungkin itu untuk jawaban dari pertanyaan Aulia. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, untuk Putu, silakan dipersilakan untuk on mic. Baik Kak, terima kasih sebelumnya. Kak izin bertanya, saya masih kurang paham. Jadi untuk tugas yang pendahuluan itu dibawa pas praktikum apa ini ya Kak? Apa enggak Kak? Apa dibuatnya pas dicampur sama laporan Kak? Makasih Kak. Oke, untuk tugas pendahuluan ya. Tugas pendahuluan itu nanti dibawa di saat praktikumnya. Jadi pas laporan pendahuluannya itu udah dibuat. Jadi itu kan ada laporan pendahuluan. Nah itu isinya yang bab 1, bab 2, bab 3. Terus habis itu ada daftar pustaka juga. Ada lampiran, dan yang dimana yang tadi MSDS, tugas pendahuluan yang ada di modul itu. Terus sama oke Kak. Izin masuk ya Adit. Ini Dek, jadinya laporan pendahuluan dibawa. Tadi udah dijelasin sama Kak Adit laporan pendahuluan itu apa aja. Sama kayak yang tadi seperti masker, jas lab, sarung tangan, itu aja. Terus tolong kabarin sama temen-temennya yang tidak hadir tentang info ini, karena saya nggak mau nanti temennya ada aja alasannya saya nggak hadir, jadi saya nggak tahu harus bawa apa aja. Jadi kalau misalkan kalau laporan pendahuluan kalian nggak bawa, itu resiko kalian nanti bakalan nilainya 0, nggak ada menyusul. Jadi saat itu laporan pendahuluan dinilai saat itu juga gitu. Baik Apakah Kak, menjawab, terima Putu? kasih Kak. Baik Kak, menjawab. Tapi maaf sebelumnya Kak izin bertanya lagi Kak. Iya, silakan. Tadi saya sempat melihat
laporan pendahuluan yang dipaparkan oleh kakaknya itu kok apa saya salah lihat ya Kak? Soalnya tadi di awalnya tujuan dulu baru latar belakang. Apakah benar Kak? Iya, izin masuk untuk apa? Untuk laporannya yang bab 1 emang tujuan dulu, baru latar belakang. Hah? Sebelumnya ini ada kesalahan teknis. Oke, ada lagi dari teman-teman yang ingin ditanyakan? Ada lagi nggak? Saya tunggu sampai 19. Oke, masuk. Nanya aja. Nah, belum. Oke, izin masuk. Kan untuk apa? Untuk praktikumnya kan tanggal 11 kan. Nah itu udah, tadi kan udah dipaparin. Untuk modul-modulnya udah diberitahukan kan. Nah untuk laporan pendahuluannya, oh ini aja, nggak usah dibawa dulu untuk minggu ini. Jadi kalian sebentar. Ya, di-keep dulu. Nanti saya jawab. Dari teman-teman lain ada yang mau ditanyakan lagi? Baik Bang, terima kasih. Oke, dari Grace. Oh, Malam oke. Bang, Lanjut sebentar ya. malam Bang izin Iya. bertanya terkait modul praktikum udah ada belum Bang? Oh iya, modul. Udah, tadi kan udah ada di share kan. Yang pertama tuh apa? Terus yang kedua tuh apa? Oh, untuk modul praktikum ya? Untuk modul Iya Bang, praktikum untuk modulnya. nanti akan di share setelah apa? Asistensi ini. Terus Baik, tadi kan Bang. udah dipaparin kan? Ya. Oke. Udah dipaparin kan modul-modul apa aja. Kalau nggak salah tadi ada 4. Oke, untuk pertanyaan tadi yang pertanyaannya Wiwit itu untuk laporan pendahuluannya kan kalian praktikum hari Jumat kan tanggal 11. Nah itu kalian udah buat LP, yaitu terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3, ditulis tangan di kertas HVS, pena biru. Itu formatnya yang cover tadi kan 6433. Sisanya yang halaman selanjutnya selain cover itu 433. Nah terus selain bawa bab 1, bab 2, bab 3 itu ada daftar pustakanya juga. Terus ada apa? Lampirannya yaitu MSDS bahan sama MSDS bahan tuh di print, terus sama tugas pendahuluan. Itu aja. Oke, dari teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya Bang, untuk pembagian kelompoknya bagaimana ya Bang? Oke, Anissa, udah dijawab tadi. Untuk pembagian kelompoknya nanti akan segera diinfokan.
Dan oh ya, tadi untuk tugas pendahuluan mungkin ditambahkan lagi. Untuk tugas pendahuluan tuh yang ada di modul nanti kita share. Itu kalian jawab, kalian kerjakan soal-soalnya, terus dibawa pas LP. Anjing. Lapar terus. Pasrah. Aduh. Oke, Kak, masuk Kak. Izin nambahin ya teman-teman, kan kalian tuh ngerjain bab 1, bab 2 itu kan pasti dari literatur jurnal atau buku ya. Nah, jangan lupa dikasih citasi, terus ditulis juga di daftar pustaka, jadi di bawah juga. Jadi kita bisa tahu kalian tuh beneran emang baca atau cuma ngasal aja. Jangan lupa dikasih citasi ya teman-teman, biar kita tahu. Oke, Baik, Kak. benar untuk apa yang disampaikan Kak Feby tadi, untuk bab 2 itu ada citasinya. Dan ada daftar pustakanya. Oke. Lanjut, ada yang mau ditanyakan lagi? Bisa. Oke. Dari Kak Nimas ada yang mau ditambahkan? Atau dari Leo? Izin masuk ya. Nanti di laporannya itu masuk nggak? Masuk suaranya. Nah, di laporannya itu nanti bab satunya itu dia buat 1.1 tujuan, 1.2 latar belakang. Begitu juga dengan bab 2 tinjauan pustakanya ya, 2.1 pengertian secara umumnya gitu. Alkaloid apa, aldehid apa, keton apa gitu. Nanti citasinya dibuat di sini. Ini contoh citasinya. Oke, itu aja sih yang saya tambahkan. Oke Leo, makasih. Untuk Kak Nimas ada yang mau ditambahkan? Izin nambahin buat modul 1 itu kan tadi kan modulnya udah saya bagiin dan itu nggak sesuai urutannya kan. Nah, percobaan pertama kita itu kan tentang uji fitokimia. Nah, nanti saya minta untuk masing-masing kelompok itu bawa tumbuhan segar, bawa daun. Nanti tiap kelompok daunnya itu beda-beda ya jenisnya, bebas daun apa aja. Yang penting tiap kelompok itu beda-beda. Yes. Oke, itu tambahan dari Kak Nimas. Bener apa yang modul 1 itu kan fitokimia, yaitu dimana bawa kalian masing-masing kelompok tuh bawa tumbuhan dan masing-masing kelompok tuh beda tumbuhannya. Oke, dari teman-teman lain ada yang mau ditambahkan? Atau dari aspek-aspek lain? Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Oke, Cindy. Baik, sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Cindy Helena Pandiangan dengan NIM 121180024. Izin bertanya Bang, yang untuk tahun jurnalnya itu dibebasin ya Bang? Terima kasih. Aduh. Jangan ditanya. Biar gampang nyari. Oke, untuk citasi untuk untuk daftar pustaka untuk tahun jurnalnya itu bebas. Tapi kalau bisa sih 10 tahun terakhir sih. Ya, oke Bang, makasih. Atau ya bebas aja deh. Alhamdulillah. Kalau bisa ya, kalau bisa 10 tahun terakhir soalnya kan yang terbaru. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Leo, Izin masuk gimana? Nanti itu tinjauan pustakanya nanti kalau udah dapat itu apa namanya kelompoknya, terus nanti ketahuan aspraknya nanti untuk selanjutnya ya, untuk praktikum selanjutnya itu nanti tergantung aspraknya nanti ya, tinjauan pustakanya berapa tahun minimal referensinya. Oke. Oke, untuk Naomi boleh pakai skripsi atau buku? Oh, boleh banget. Yang penting nanti dicantumin sesuai dengan apa? Sesuai dengan format daftar pustakanya. Terus citasinya juga kayak nama belakang, koma, terus tahun apa?
tahun penerbitan bukunya atau citasi itu kapan ditulis. Oke, dari teman-teman lain ada yang mau ditanyakan? Oh, ya itu benar apa yang disampaikan Kak Feby. Yang penting jangan di Wikipedia karena itu nggak valid soalnya untuk daftar pustaka atau untuk referensi jurnal. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya sudah, Bang. Oh ya, benar untuk apa yang disampaikan Leo tadi sama Kak Feby. Jangan untuk apa ya, untuk data literatur tuh jangan dari Wikipedia, jangan dari Blogspot, itu nggak diperbolehkan. Kalian coba cari di Google Scholar atau di apa, di ACS atau di Google aja untuk apa, untuk literaturnya. Oke. Saya tunggu sampai 1945. Kalau nggak ada, kita cukupkan. Cukup, Oke. Bang. Oke. Sebentar. Oke, yang disampaikan Kak Feby ini apa? Salah satu yang bisa kalian cari nih di Elsevier, terus Google Scholar, Publish, atau di Paris. Itu untuk data literaturnya. Oke, kalau cukup nggak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk asistensinya semangat untuk buat LP-nya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Terima kasih ya Bang Kakak. Oke. Bang.